Kolombia telah diguncang serangan drone yang mengejutkan pada Selasa 16 Desember 2025. Serangan itu menyasar sebuah kantor polisi pedesaan di kota Buenos Aires, Cauca, Kolombia. Bangunan setinggi 2 lantai itu tampak hancur di sisi samping dan depan. Pagar, pepohonan hingga kendaraan kepolisian pun hancur, serta reruntuhan berserakan di sekitar kawasan. Dalam serangan tiba-tiba itu, 2 petugas polisi dilaporkan tewas dan 8 lainnya mengalami luka-luka saat mereka mencoba melawan pemberontak. Selain kantor polisi, infrastruktur umum dan rumah warga di sekitar lokasi turut terdampak serangan tersebut. Pihak berwenang Kolombia menduga pelaku penyerangan adalah FARC-IMC. FARC-IMC adalah sisa kelompok pemberontak yang masih aktif melawan pemerintahan Gustavo Petro. Hingga saat ini pemerintahan Kolombia masih melawan sejumlah kelompok pemberontak, antara lain FARC-IMC dan Tentara Pembebasan Nasional atau ILN. ILN disebut menjadi kelompok yang mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro melawan Amerika Serikat. ILN dikenal sebagai kelompok Marxis yang terinspirasi oleh Revolusi Kuba, diperkirakan punya 6.000 anggota di Venezuela dan Kolombia. Mereka mengoperasikan tambang ilegal dan jalur perdagangan narkoba di kedua negara yang selama ini diprotes oleh pemerintah Amerika. Serangan serupa juga terjadi di wilayah lain seperti Kota Cali di Barat Daya. Oleh karenanya, pemerintah mengaitkan insiden serangan drone itu dengan aksi kelompok pemberontak yang tidak mematuhi kesepakatan damai dengan pemerintah. Meski demikian, kedua kelompok itu tidak mengaku bertanggung jawab atas serangan di Buenos Aires. Merespons serangan terbaru, Direktur Kepolisian Nasional Kolombia, Jenderal William Rincon mengaku akan memperkuat layanan kepolisian untuk melawan aktivitas kriminal. Fortaleceremos nuestro servicio de policía aquí en Buenos Aires y todas las estaciones del Cauca. Manejaremos unas acciones estratégicas con el fin de contrarrestar cualquier actuación criminal y estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de policía. Y siempre estaremos con el apoyo de nuestras fuerzas militares en todo momento para garantizar la convivencia y la seguridad. Militer akan memperkuat kendali untuk menjaga aksi susulan para pemberontak yang meningkatkan kekhawatiran masyarakat di kota tersebut. Serangan drone dan peledakan bom telah menyerang kantor polisi setempat. Tak hanya itu, serangan juga merusak rumah-rumah warga di dekatnya. Infrastruktur umum seperti rumah sakit dan bank serta jalanan turut terdampak ledakan dahsyat. Seorang saksi mata mengaku, kejadian itu berlangsung beberapa jam sejak pukul 6 pagi waktu setempat. Esta es una destrucción total. Es una toma, digamos, brutal, porque esto empezó a las 6 de la mañana y terminó más o menos entre 1:30 y 2 de la tarde, prácticamente 7 horas. Y los destrozos fueron, mejor dicho, demasiado grandes. Nos tocó a los que estamos aquí cerca al puesto de policía refugiarnos en las casas de los vecinos.